Oke. Ketika ikut lomba, mindsetnya adalah jangan buat menang. Nah, mindset itu penting banget, apalagi diskusi ya kan. Terus sekarang itu laptop berjejer kayak warnet. Seprofesional mungkin deh pokoknya. Karena kalau udah suka, insya Allah berproses di satu lomba itu. Halo Jurnal-Jurnil, mahasiswa jurnalistik kembali mencetak prestasi yang membanggakan tahun ini loh. Siapa aja sih? Juara 1 lomba penulisan artikel Konde.co, Selma Kirana Haryadi, dengan karya Hubungan Toksik, dengan karya Renggut Otoritas Diri dan Kewarasan. Hubungan toksik tak layak dipertahankan. Juara 1 lomba penulisan artikel Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Cicin Yuliati, dengan karya Dilematika Perempuan Berkarya di Media Sosial. Juara 2 Journalite Pekan Komunikasi 2021, Tim Ah Panas, dengan karya Selap Selip Celah Menuju Cuan. Juara 3 Journalite Pekan Komunikasi 2021, Tim Level Up, dengan karya Mengembalikan Panggung Kesenian Angklung. Juara 1 Journalite Pekan Komunikasi 2021, Tim Kode Etik, dengan karya Jasa Titip Bahan Dapur, Bukti UMKM Perempuan Siap Tempur. Juara 2 Homeless Media Ajisaka 2020+, Tim Sawadi, dengan karya Tangga Bencana Mitigasi Sang Puan. Juara 1 Homeless Media Ajisaka 2020+, Tim Lalita Vistara, dengan karya Suar Disabilitas. Juara 1 Creative Content Competition Komunikasi Fiesta, Tim Pararunten, dengan karya Podcast di balik kerlap panggung event yang meredup kala pandemi. Final Project Video Behind the Scene Aiman Kompas TV, Tim Pejuang Skripsi, dengan karya Perjuangan Para Mata Hati di Tengah Pandemi. Feature Writing Kompres Alwin Jailani, dengan karya Nasi Bungkus Simbol Kemanusiaan. Juara 1 Kominfest Mata Lomba Artriwara, Tim Bentar Lagi Sahur, dengan karya Infografis Mencari Jarum Keadilan bagi Penyintas Love Scam di Indonesia. Juara 3 Parade Jurnalistik, Tim The Fams, dengan karya What Happens Today. Juara 3 Lomba Menulis Opini Nasional, Mentari Puspadini, dengan karya Landscape Segar Micropayment Journalism. Juara 2 Research Mindedness Epicentrum Unpad 2021, Muhammad Katami, dengan karya Efektivitas Instagram dalam Pengaplikasian Word of Mouth terhadap Penjualan Ubi Cilembu. Juara 3 Artriwara Kominfest, Tim Gulu Gulu Gulu, dengan karya Rated Role Player 18 plus yet underage. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar langsung nih kesan dan pesan para mahasiswa berprestasi ini. Pastinya akan semakin memotivasi teman-teman semua untuk mengikuti jejak prestasi mereka. Ini dia kesan pesan yang mereka berikan. Cara supaya bisa menang lomba adalah dengan ikut lomba. Karena kalau kita nggak ikut lomba, kita nggak bakal tahu kita bisa menang apa enggak. Cari apa yang kamu suka, ikutin lombanya, cari info-infonya. Lomba itu sebenarnya ada kalau dicari. Lakukan yang terbaik ketika lomba. Dan mungkin ini berkaitan sama pertanyaan nomor 2, kesan yang didapatkan karena memenangi banyak lomba. Aku belajar banyak tentang pentingnya niat yang lurus dan sustain gitu ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup. Ketika ikut lomba, mindsetnya adalah jangan buat menang, tapi untuk belajar. Karena menang kalah dalam sebuah perlombaan itu kan sebetulnya adalah hasil subjektivitas dewan juri ya. Kita bisa aja bikin suatu hal yang bagus, tapi nggak sesuai selera juri, akhirnya gak menang. Apakah itu berarti kita bodoh? Tentu saja tidak. Makanya ketika kita punya niat buat belajar, setiap hal yang kita lakuin dalam lomba itu, ngerjain tugas, ketemu orang baru, briefing panitia, itu tuh jadi ada pelajaran yang kita bisa petik, yang mana itu bisa jadi bekal buat kita ikut lomba-lomba yang selanjutnya. Kayak gitu. Dan
Mungkin yang aku pelajarin juga ya dari kesan-kesan itu adalah tentang unlimited determination, tentang selalu berusaha, lakukan yang terbaik, jangan maksain diri, tapi dorong diri kita buat jadi versi terbaik diri kita aja. Yang paling berkesan dari tim Lalita Vistara itu adalah kebersamaan kami. Jadi kami memutuskan untuk ngerjain lomba bareng-bareng di kos di Jatinangor. Jadi kami masak bareng-bareng, kami ngerjain juga bareng-bareng, itu laptop berjejer kayak warnet. Bahkan ngerjainnya sampai subuh, kayaknya tetangga terganggu sama suara kami, ya maaf ya tetangga. Dan kami juga kompak buat gangguin Bu Rinda alias minta bimbingan. Maaf Bu Rinda, terima kasih banyak bimbingannya. Dan yang paling epic itu saat kami masuk final. Kami itu terpisah, salah satu dari kami ada yang di Semarang. Jadi kami nervous meskipun terpisah, tapi kami nervous barengan. Dan bener aja saya beserta Mentari yang ada di Nangor itu saat presentasi kami nahan mulus bareng, sedangkan Vinola itu ngechat, aduh gimana nih, tapi semuanya tetap bersama sih. Ya itu dia, jadi yang paling berkesan itu adalah kebersamaan kami yang tidak mengenal jarak dan waktu. Halo, aku Yusianisa dari Jurnalistik 2017. Alhamdulillah di awal tahun ini aku ikutan 2 lomba. Yang pertama lomba Homeless Media Ajisaka yang dilaksanakan UGM. Ini lomba bareng tim aku yang luar biasa, ada Elga Nurmutia sama Rizky Ramadhani, dan kami berhasil keluar sebagai top 5 finalis. Nah, yang kedua aku ikutan lomba Final Project Liputan Aiman yang dilaksanakan Kompas TV bareng tim aku yang luar biasa juga. Ada Elga Nurmutia, Sabrina Mulia, dan Muhammad Barul Ulum. Dan kami berhasil keluar sebagai pemenang. Sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus sih kalau dari aku tentang lomba. Yang penting kamu tahu cabang lombanya dan kamu suka sama cabang lomba tersebut. Dan kamu juga harus kuasain tema yang lagi diangkat sama lomba tersebut. Terus kalau kamu lombanya secara tim, kamu harus punya tim yang solid banget. Karena tim yang solid itu bakal jadi nyawa dari setiap langkah kamu di lomba tersebut. Kemudian kamu juga harus laksanakan semua kerjaannya secara profesional. Seprofesional mungkin deh pokoknya. Anggap aja ini lagi latihan untuk terjun ke dunia kerja yang lebih profesional nanti. Nah, kalau ditanya soal gimana sih perasaan ikut lomba, tentu aja seneng banget dan bangga banget. Karena untuk yang Homeless Media, aku bisa langsung belajar dari ahlinya dan langsung praktik apa aja yang udah aku pelajari selama di kampus tentang Homeless Media. Dan yang untuk Kompas TV, aku seneng banget karena hasil liputan kami disiarkan langsung di TV dan bisa disaksikan langsung juga sama teman-teman dan keluarga. Jadi kan rasanya rasa bangganya bisa di-sharing langsung gitu ya. Dan yang paling penting sih kalau menurut aku di lomba itu harus tetap happy dan gak usah terlalu ambisius. Karena kalau terlalu ambisius itu nantinya jadi stres. Sedangkan kalau kita kan pengennya apapun hasil lombanya nanti tetap bisa dibawa happy dan tetap bangga sama apapun pencapaiannya nanti. Oke, untuk tips and trick ada 3. Yang pertama, cari dosen pendamping yang keahliannya sesuai dengan cabang mata lomba yang akan kita ikuti. Karena peran dosen pendamping atau mentor itu sangat penting untuk memberikan masukan, saran, atau brainstorming bareng terkait ide-ide yang udah kita punya sebelum dieksekusi pas lomba nanti. Dan yang kedua, pahami brief sepaham-pahamnya, kalau bisa sampai di luar kepala. Karena kita harus banget tahu apa yang dipengenin juri, apa yang dipengenin oleh penyelenggara lomba, supaya hasil kita itu sesuai dan maksimal. Dan yang ketiga itu dengan cara riset. Riset hal-hal yang lagi happening, hal-hal yang dekat dengan kita, tapi belum banyak orang yang lihat. Semakin unik angle kita, semakin besar peluang buat menang. Untuk kesan-pesan, jujur lomba ini tuh sangat berkesan buat aku karena merupakan lomba individu pertama yang diikutin, dan cabang lombanya itu adalah penulisan feature, di mana ini adalah skill wajib bagi semua anak jurnalistik di Indonesia. Jadi sangat berkesan dan menantang ya. Ya, tips untuk ikut lomba menurutku yang paling penting kita harus suka dulu sama topik atau tema lombanya. Karena kalau udah suka, insya Allah ngerjainnya, risetnya itu gak akan jadi beban. Terus jangan lupa untuk minta saran dan masukan dari banyak orang. Karena
apa yang menurut kita bagus tuh belum tentu sebagus yang kita pikirkan gitu. Jadi minta saran itu entah dari dosen, entah dari kakak tingkat, atau dari coach yang memang disediain sama panitia lombanya gitu. Terus karena lomba yang kemarin itu bentuknya kelompok, menurutku penting juga untuk cari temen atau partner yang memang enak untuk diajak kerjasama gitu. Kita juga bisa cari temen yang punya keahlian masing-masing supaya komposisi kelompok kita ini jadi lebih kaya. Sekali lagi, kami Himpunan Mahasiswa Jurnalistik mengucapkan selamat dan sukses untuk jurnal-jurnal berprestasi di tahun ini. Semoga prestasi dan karyanya dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk terus mencetak prestasi yang membanggakan.